Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Alif Lukmanul Hakim, S.Phil M.Phil, sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas B, dan teman-temanku sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga di hari ini kita tetap dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya, dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaid Anugrah Muzaffarana dengan NIM 2252200 yang akan menjadi moderator pada sesi presentasi hari ini. Pada hari ini telah hadir pada Zoom meeting ini, yakni kelompok 6 Pendidikan Pancasila kelas B yang akan mempresentasikan hasil tugasnya mengenai materi relasi Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami dari kelompok 6 yang berjudul Relasi Pancasila dengan Nilai-Nilai Keislaman. Lanjut. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, M. Malik Bafakih dengan NIM 22522-073, Rifa Damayanti 22522-080, Azrul Ananda 22522-087, Zahid Anugrah Muzaffar 22522-100, Muhammad Al-Fajil Lesmi 22522-122, Alifia Rismawati 22522-362, Najwa Aleida 22522-367, Muhammad Azkia 22522-370, Filzah Sabrina 22522-373, Dava Alexander 22522-389. Isi presentasi ini yang pertama, pengertian Pancasila, kedua, nilai-nilai Pancasila, ketiga, nilai keislaman dan relasinya, yang keempat, kesimpulan. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar atau asas mengenai tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi segala hal yang dapat dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa, dan sebagai ideologi atau kepribadian bangsa. Ada dua nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai Pancasila itu sendiri, dan yang kedua itu yaitu nilai keislamannya. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama yaitu ada ketuhanan. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Habis itu yang kedua, kemanusiaan. Kesadaran perilaku menurut nilai-nilai moral dalam hidup bersama berdasarkan kebutuhan hati nurani. 3. Persatuan. Persatuan berdasarkan kesepakatan rakyat untuk meningkatkan rasa kebangsaan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan. Pentingnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui musyawarah mufakat. Dan yang terakhir yaitu ada keadilan. Nilai ini diperlukan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang makmur secara lahir dan batin. Saya akan membacakan nilai-nilai keislaman pada Pancasila. Nilai keislaman yang ada pada Pancasila. Sila ke-1 adalah yaitu menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, yang mana hal tersebut akan menjamin hak-hak pemeluk agama lain selain agama itu diakui oleh negara.
selama agama itu diakui oleh negara. Sila pertama ini memang diakui sebagai cerminan dari ajaran agama. Dalam Islam, konsep ini disebut hablum minallah, yang artinya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nilai Islam yang ada pada sila kedua menjelaskan hubungan antar manusia dengan bentuk saling toleransi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beretika. Prinsip kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua yaitu berperilaku adil dalam segala hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Nilai keislaman pada Pancasila di sila ketiga. Persatu. Persatuan adalah dasar dari negara Indonesia, di mana penduduknya terikat oleh satu kesatuan secara geografis. Dalam ajaran Islam, sila ini meliputi ukhuwah Islamiyah dan Insaniyah. Kedua konsep tersebut harus berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan terhindar dari konflik. Sila keempat, pentingnya hidup berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bermusyawarah adalah sikap untuk memecahkan masalah, dan dalam Islam, musyawarah adalah cara terbaik untuk menemukan solusi tanpa ada perbedaan. Dan hasil musyawarah tersebut merupakan kesepakatan bersama. Nilai selama pada Pancasila sila kelima yaitu menunjukkan adanya keadilan dalam proses bernegara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ajaran Islam mengandung berbagai konsep keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan untuk selalu bertindak adil dalam segala hal dan menjauhi konflik. Relasi Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Sila pertama, prinsip keesaan Tuhan merupakan inti ajaran Islam yang dikenal dengan konsep tauhid. Tauhid tidak hanya berwujud pernyataan saja, namun harus dibuktikan dengan tindakan baik kepada Allah, hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minannas. Sila kedua, prinsip ini menjadikan ajaran setiap agama yang diakui oleh negara Indonesia. Dalam Islam, prinsip ini ialah perwujudan dari ajaran tauhid. Orang yang bertauhid wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap adil dan berkeadaban. Sila ketiga, ajaran Islam memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan dan kesatuan sesama manusia dengan kepemimpinan dan organisasi dengan tujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sila keempat, di dalam menjalani kepemimpinan diharuskan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pendapat untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kehidupan bersama. Sila kelima, dalam Islam pun diajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan apabila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kesimpulan pada presentasi kali ini ialah Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang berbenturan. Agama Islam merupakan sebuah ajaran yang utuh dan sangat mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Islam dan Pancasila mengandung nilai yang sangat relevan dengan kehidupan, di mana di dalamnya mengatur para pemeluknya dalam segala hal, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia diharapkan mampu memahami untuk menerapkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu materi yang telah kelompok kami sampaikan. Terima kasih khususnya kepada Bapak Alif Lukmanul Hakim, SPhil MPhil, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas B, dan teman-teman semuanya yang sudah bersedia untuk mendengarkan
dan menyimak dengan baik materi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat kelak, khususnya jika ada mata kuliah yang ada di semester kedepannya. Mohon maaf juga bila kami ada kesalahan dalam perkataan maupun hal lain-lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.